lagi dengerin podcast What's Trending. Naomi Liandra hadir kembali di What's Trending KBR Pagi hari ini 29 Mei 2024. Pagi hari ini kita bakal obrolin soal ramai gaji dipotong buat tapera. Yakin rumah impian bisa kebeli? Kalau sebagai karyawan, apa aja sih potongan yang harus kamu tanggung tiap bulannya? Nah, selain itu semua, nantinya gaji kamu juga pasti bakal dipotong lagi untuk iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera. Ya, memang pemerintah akan memotong gaji atau upah pekerja untuk tapera yang bakal digunakan sebagai pembiayaan perumahan. Presiden Joko Widodo mengatakan besaran iuran tapera yang ditanggung peserta sudah dihitung dengan cermat oleh pemerintah. Jokowi juga mencontohkan iuran BPJS Kesehatan sebelumnya juga menuai pro dan kontra dari masyarakat. Menurutnya kebijakan ini awalnya memang berat, tapi manfaat program sangat besar bagi masyarakat. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menaikkan peraturan pemerintah PP nomor 21 tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat tapera. Salah satu poin yang diatur dalam PP ini adalah pemotongan gaji atau upah pekerja untuk dimasukkan ke dalam rekening dana tapera. Dalam aturan itu juga disebutkan besaran simpanan yang diputuskan pemerintah sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Pada ayat 2 pasal 15-nya mengatur tentang besaran simpanan peserta pekerja yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sedangkan untuk peserta pekerja mandiri atau freelancer ditanggung sendiri oleh mereka sebagaimana diatur dalam ayat 3. Wow, namun yakin nggak nih karyawan akhirnya bisa punya atau beli rumah yang ideal dengan program tapera ini? Kita akan bahas soal ini setelah komen netizen berikut. Yang pertama komentar dari @benxx. Negara seolah-olah mensejahterakan rakyat melalui kesehatan dan perumahan, padahal keringat rakyat sendiri. Lanjut @henxx. Teori kayak pada amanah aja, matiin dulu aja para koruptor, adain dulu UU perampasan aset koruptor. @1xx. Yang penting bermanfaat dan benar-benar dijalankan serta tidak ada yang korup. Go ahead aja. @junxx. Harusnya harga rumahnya yang dipermurah, bukan gajinya yang dipotong. Negara jangan terlalu mencampuri hak karyawan lah. Buat hidup dari bulan ke bulan aja susah. @torxx. Kalangan menengah makin tercekik. @aqxx. Coba sesekali judulnya itu pemotongan gaji pejabat. Masa karyawan terus, Pak? @johxx. Setuju adanya dana tapera, tetapi ingat, jangan sampai menjadi lahan korupsi bagi pejabat-pejabat pelaksana pengelola penanggung jawab tapera itu sendiri. @jilxx. Sangat baik programnya dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan rumah KPR dengan mudah. Bila tidak dipakai untuk KPR, itu jadi tabungan yang bisa ditarik tunai saat pensiun atau resign. @alexx. Saya karyawan swasta, potongan PPh 21 aja dah naik, tambah lagi potongan ini lagi. Kenaikan per tahun aja tergantung penilaian. Kapan mau sejahteranya kalau kayak gini? Emang disuruh kerja terus biar imbangi potongan-potongan yang diberlakukan pemerintah saat ini. @jaxx. Yang sudah punya rumah apa mesti dipotong juga? @cahxx. Saya sudah ambil cicilan rumah atau KPR. Saya nggak mau dipotong lagi gajinya. Bisa nggak makan ntar. @jatxx. Mudah-mudahan nggak bangkrut perusahaan pengelola dana perumahannya. Yang terakhir @firxx. Sebulan nabung berapa? Sementara harga rumahnya naik lebih cepat. Pola pikirnya nggak masuk. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Ramai gaji dipotong buat tapera, yakin rumah impian bisa kebeli. Kita lanjut lagi obrolannya di What's Trending pagi ini. Kalau ngomongin besaran 3% dari gaji itu, apakah bisa membuat karyawan jadi bisa beli rumah yang diharapkan? Untuk ini kita obrolin aja bareng Badan Pertimbangan Organisasi BPO, Asosiasi Pengusaha Real Estate REI, Paulus Toto Lusida. Pak Toto, gimana nih pandangan Anda terhadap kebijakan tapera yang kepesertaannya diperluas ke semua pekerja sampai karyawan swasta? Apakah ini bisa dibilang realistis, Pak? Sebetulnya itu masih banyak cara untuk efektivitas dan efisiensi dari dana yang sudah ada.
orang-orang di Tapera itu kan juga semua adalah orang finance yang profesional. Tinggal sekarang kemauan untuk semua pihak, anggaran dari negara ini dibuat seefektif mungkin. Karena pimpinan nggak mungkin mikir detail kan, ya mikirkan yang di bawah, seperti Tapera segala. Yang pasti sekarang ini penyediaan rumahnya itu bagaimana masyarakat bisa menikmati. Kan gitu kan. Nah, untuk itu perlu terobosan-terobosan, bukan hanya memotong. Jadi gini, masyarakat itu dari pemerintah itu tidak hanya mengkolek, memungut, tapi meng-create supaya masyarakat bisa menikmati dengan baik, menjadikan rumah yang sehat dan berkualitas. Banyak negara lain yang sudah melakukan terobosan-terobosan, kan bisa dicontoh. Ya. Jadi tidak hanya memikirkan mengkolek dari masyarakat. Dengan besaran 3% dari gaji pekerja, apakah memungkinkan nih Pak untuk bantu karyawan beli atau punya rumah? Sekarang itu karyawan itu sudah dipungut di 21%, macam-macam. Mulai BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan, apalagi itu. Jadi bagaimana meng-create dari dana yang ada, tapi bukan mengkolek, gitu aja deh. Kalau itu sih mestinya bisa. Sekarang ini ya data dari kenaikan PDB, pengaruh PDB, bukan kenaikan, pengaruh PDB terhadap kalau seseorang memiliki rumah itu cuma 1,47%. Padahal di negara lain itu sudah. Jadi intinya bukan hanya semata-mata potong 3%, udah kumpulin duit. Terus masyarakat belinya rumahnya itu dapatnya yang di jauh dari pekerjaan. Rumahnya itu rumah mepet sawah. Istilahnya REI itu rumah mewah. Jadi harus ada penataan sehingga masyarakat yang backlog ini mau beli, mau tinggal, mau menempati rumah yang berkualitas dan sehat, serta efektif terhadap tempat kerjanya. Bukan sekarang rumahnya jauh dari tempat kerja, sehingga orang untuk beli, mereka yang belum punya rumah itu sebagian masih maju mundur, kan gitu kan. Harus penataannya. Rumah itu kan bukan hanya rumah, kita bukan membangun house, kita bukan kontraktor, kita membangun home. Tahu ya bedanya ya? Antara house dan home. House itu fisik, rumah. Kita membangunnya adalah home, hunian, gitulah bahasa Indonesianya. Nah, itu yang perlu ditata semuanya. Tidak hanya perencanaan potong-memotong dana, kasihan karyawan kalau cuma potong-memotong. Tapi kira-kira bisa mengimbangi kenaikan harga rumah tiap tahunnya nggak sih Pak? Rumah pasti naik, deret hitung sama deret kali ya, yang pernah disampaikan Bu Sri Mulyani. Sehingga salah satu way out-nya adalah dengan rent to own itu, sewa untuk kemudian dibeli. Karena nggak dilakukan hari ini, harga properti akan naiknya deret kali. Sedangkan pendapatan deret hitung. Kalau dibanding program penyediaan rumah lain seperti program Sejuta Rumah, itu efektif mana Pak? Dengan skema Tapera, apa karyawan bisa dengan mudah punya rumah atau gimana nih? Tapera sangat diperlukan, tapi harus integrated dengan institusi-institusi lain. Karena rumah itu atau hunian itu tidak bisa cuma satu institusi. Uang sekarang kementerian aja melibatkan 12 kementerian kok untuk perizinannya aja. Sehingga perlu saling berintegrasi antar institusi gitu loh. Kalau Tapera sangat dibutuhkan memang, tapi nggak bisa berdiri sendiri gitu loh. Kalau sekarang Tapera efektif, iya secara hitung-hitungan, kalkulasi, semuanya itu memang bisa. Tapi di luar hitung-hitungan ini masih ada terobosan yang bisa dilakukan lainnya. Intinya itu loh, kita itu harus meng-create untuk Indonesia menjadi Indonesia Mas. Melanjutkan obrolan kita yang sedang bahas soal ramai gaji dipotong buat Tapera. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah juga berharap bahwa pemerintah bisa menerapkan kebijakan ini secara berkeadilan. Ia juga memberikan beberapa catatan terkait program ini. Seperti apa? Langsung aja kita tanyakan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah. Pak Trubus, menurut Anda gimana nih pemotongan gaji pekerja untuk Tapera yang jadi solusi tepat penyediaan rumah bagi masyarakat? Iya, kalau dari aspek ini niatnya ya
baik itu Mbak. Hmm. Baik dalam arti memberi perlindungan kepada masyarakat untuk segera punya rumah kan. Artinya negara hadir untuk membantu melalui kebijakan regulasi itu untuk memberi ruang kepada masyarakat luas, terus misalnya MPR, masyarakat penghasilan rendah untuk punya rumah Mbak. Karena harga rumah kan dari waktu ke waktu kan makin mahal Mbak. Makin sulit terjangkau gitu ya. Sehingga keberadaan PP 21 ini memang memberi angin segar bagi para masyarakat kelas bawah untuk bisa memiliki rumah Mbak. Kira-kira itu Mbak. Tapi kalau antara urgensi dan kemampuan masyarakat bayar 3%, itu sesuai nggak sih Pak? Wah kalau ini kayaknya nggak sesuai nih Mbak. Kalau yang 3% itu. Karena gini, untuk karyawan yang karyawan tetap ya, yang buruh lah yang punya perusahaan, itu kan 3%-nya ditanggung berdua antara karyawan dengan buruh. 3% itu, meskipun jumlahnya tentu yang paling banyak ini buruhnya kan. Jadi misalnya DKI Jakarta UMP-nya itu 5 juta. UMP 5 juta berarti kalau 3%-nya harus membayar 150.000. 150.000 kalau dibagi berdua berarti kan untuk ketentuan di situ perusahaan menanggung 25.000, yang 125.000 adalah para buruh atau pekerjanya. Itu ada ini Mbak. Cuman kalau jumlah buruhnya banyak ini berat itu pelaku usahanya. Satu orang 20.000, kalau dia punya pekerjanya sampai 1.000 orang. Nah itu berapa yang harus dikeluarkan per bulannya. Ini kan juga harus ini kan resiko yang harus dihadapi. Yang kedua lah terkait dengan pekerja mandiri Mbak, untuk karyawan mandiri. Nah ini yang kategori freelance ini yang berat karena 3% dia harus tanggung sendiri Mbak, tanpa ada bantuan apa-apa dari saya khawatir ini akan membebani betul sama masyarakat meskipun nanti negara harus membuat skema bagaimana kemudian mereka tetap bisa bayar. Karena kalau enggak ujung-ujungnya gagal bayar Mbak, mereka tidak mampu bayar kan. Jadi kemampuannya itu enggak ada karena harus menanggung begitu besar. Yang ketiga tentu ini di tengah BPJS juga harus wajib bayar ya, sementara juga ini gitu kan harga-harga juga naik gitu kan, jadi masyarakat memang berat. Nah kemudian kebijakan ini memang jadinya tumpang tindih gitu kan, potensi untuk misalnya di BPJS tenaga kerja itu ada kebijakan terkait dengan KPR, kredit perumahan rakyat gitu, atau pinjam uang untuk merenovasi rumah juga bisa. Nah, selama ini kan sudah running mereka. Nah, kemudian satu sisi dengan PP 21 itu mereka wajib bayar juga. Berarti kan mereka harus ngeluarin double dong. Double untuk KPR-nya, double untuk juga untuk bayar laporannya. Nah, ini yang menurut saya juga menjadi berat kira-kira itu, Pak. Kalau dibanding program penyediaan rumah lain gitu ya, seperti program sejuta rumah, itu efektif mana, Pak? Ya, kalau lihat ini ya sebenarnya nggak jauh beda ya, Mbak. Masalahnya kalau efektifnya ya karena ini dipaksa diwajibkan ya tentu kemudian bisa berakses rumah sebenarnya. Karena kan yang dikehendaki masyarakat itu sebenarnya kan ada diskon, ada kehadiran pemerintah untuk memberi ruang paling tidak akses gitu ya, akses kemudahan untuk mereka yang kategori MPR berpenghasilan rendah bisa punya rumah Mbak. Intinya kan itu. Sehingga kalau kebijakannya ini nanti tidak berpihak kepada masyarakat bawahnya tetap kesulitan membayar dan menunggak semua, dan negara tidak memberi solusi, ya otomatis ini nggak akan efektif Mbak. Jadi akhirnya ya kayak program sejuta rumah itu yang menurut saya juga akan berat ke sana gitu. Tapi untuk sementara ini paling tidak program sejuta rumah ini memang harus dirancang sedemikian rupa, sedemikian hati-hati gitu ya, agar masyarakat itu animonya tinggi terhadap kepemilikan mempunyai rumah. Tapi kan juga dikaitkan dengan kemampuan tadi Mbak, kalau dia nggak mampu ya berat juga kan, karena masalahnya kan masyarakat bawah ini umumnya kesulitan dengan harga-harga yang terus merangkak naik. Nah, dengan skema Tapera, memangnya masyarakat akan dimudahkan untuk akhirnya dapat rumahnya atau bagaimana nih Pak? Ya kalau lihat filosofi ya atau niat di dalam political will dari PP 21 itu ya Mbak, memberi kemudahan setidaknya, karena kan artinya masyarakat kan menabung terus ada uang untuk renovasi rumah, untuk beli rumah itu gitu. Karena selama ini kan ada itu programnya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Cuman masalahnya kalau masyarakat yang kategori freelance, petani, orang itu kebun kan nelayan juga nggak bisa Mbak. Karena dia bukan BPJS tenaga kerja kan. Kalau BPJS kesehatan iya, tapi BPJS tenaga kerja kan dia enggak. Jadi ini memang tantangannya lah bagaimana pemerintah membuat skema yang adil Mbak. Skema yang memberi perlindungan kepada masyarakat MPR untuk bisa memiliki rumah Mbak. Itu yang penting, karena kalau kita membuat kebijakan apapun ya, entah itu sejuta rumah, entah itu kait dengan Tapera juga, kalau masyarakat bawah tidak bisa membayar dan negara tidak bisa memberi konsolusi atau memberi
subsidi atau membayarnya itu berat, nggak akan sulit, akan tercapai. Artinya nggak akan tercapai Mbak program-programnya. Ya sama aja kan BPJS juga ada PBI Mbak, bantuan iuran kan untuk mereka yang miskin kan ada. Begitu Mbak. Tiongkok mengadakan pameran industri kebudayaan internasional atau China Shenzhen International Cultural Industries Fair (ICIF) ke-20 di kota metropolitan Shenzhen. Dalam pameran tersebut sedikitnya ada 4.000 proyek investasi dan pendanaan yang dipamerkan serta diperdagangkan secara langsung. Sedikitnya ada 20 acara dan 52 lokasi penyelenggaraan sekunder yang berfokus pada berbagai isu, mulai dari pemberdayaan digital dan mendorong konsumsi budaya, hingga memperdalam inovasi dan kerjasama di kawasan Teluk Besar Guangdong, Hong Kong, Makau. Neuralink, perusahaan rintisan neuroteknologi milik Elon Musk, meneruskan proyek implan chip ke otak manusia. Hal ini sudah diizinkan oleh otoritas kesehatan Amerika Serikat. Sudah ada pasien pertama Neuralink yang menjalani implan chip otak pertama pada Januari 2024 bernama Nolan Erba berusia 29 tahun. Sebelumnya, Nolan mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan saat menyelam dan tidak bisa menggerakkan anggota tubuh dari bahu ke bawah. Beberapa pekan setelah chip otak ditanam, benang yang ditanam bersama chip otak pada Nolan terputus, sehingga menurunkan kecepatan dan akurasi chip otak. Mengutip ulasan Reuters pada 20 Mei 2024, manajemen Neuralink mengatakan sudah melepas kabel kecil yang ditanam pada Nolan dan praktik berikutnya akan dijadwalkan pada Juni mendatang. Permainan Call of Duty Black Ops memperluas permainannya dengan tajuk The Truth Lies. Perluasan ini dilakukan perusahaan penerbit game Activision Publishing. Game ini dapat dimainkan secara gratis di Xbox Game Pass Juni mendatang. Menurut laporan Gizmo China, teaser dari game ini sudah diungkap dan dibahas analis game global dan disebut menggugah selera para gamer. Kabarnya pengembangan game ini akan dipimpin oleh Tria Studio dengan alur cerita yang menyelidiki periode kelam sebelum dan sesudah Perang Teluk serta latar belakang suasana perang pada tahun 1990-an. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Banyaknya masyarakat usia produktif yang menganggur bisa jadi ancaman dalam mewujudkan Indonesia Emas 2002. Banyaknya masyarakat usia produktif yang menganggur bisa jadi ancaman dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin, Agus Dermawan mendorong pemerintahan membenahi sistem pendidikan agar masyarakat usia produktif dapat terserap dunia kerja. Menurutnya, jika pemerintahan tak berupaya memformulasikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, maka Indonesia tak akan mencapai Indonesia Emas 2045, tetapi malah jadi Indonesia Cemas. Agus menekankan penting bagi pemerintah untuk menggodok aturan yang tepat agar bermanfaat bagi masyarakat, utamanya usia produktif. Selanjutnya menuju Kediri. Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat mewaspadai salah satu penyakit pada sapi. Pasalnya, salah satu jenis hewan kurban ini rawan mengalami penyakit cacing hati. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP M. Ridwan mengatakan, cacing hati pada sapi tergolong penyakit yang bisa menular pada manusia. Sehingga apabila menemukan hati sapi dalam kondisi berpenyakit tersebut, diimbau segera diafkir lantaran tak layak konsumsi. Untuk diketahui, ciri-ciri hati sapi yang mengandung cacing antara lain, hati sapi berwarna pucat. Selain itu, pada hati tersebut dipenuhi jaringan berwarna putih yang cukup tebal dan merupakan tempat bersarangnya cacing. Bagian luar hati sapi ini masih terlihat normal apabila penyakit belum parah. Namun jika dipotong, biasanya cacing hati akan terlihat. Selain sapi, hewan kurban lain yang rawan terkena cacing hati adalah domba dan kambing. Terakhir, mampir Solo, Jawa Tengah. Menjelang kedatangan tim AFF dan PSI, Pemkot Solo sebagai tuan rumah mengecek venue AFF U16 di Solo. Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Solo, Rini Kusumandari mengatakan, pasca dipakai untuk gelaran Piala Dunia U17 lalu, seluruh venue dalam kondisi baik dan terawat. Ia juga menambahkan Pemkot masih menunggu tim untuk mengecek venue AFF tersebut. Venue yang akan dipakai U16 menurutnya sudah berstandar internasional dan diakui organisasi dunia FIFA. Rencananya, Piala AFF U16 2024 bergulir 21 Juni hingga 4 Juli mendatang. Sebelumnya, AFF telah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah U16 dan U19 yang akan diselenggarakan di Solo dan Surabaya. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending hari ini 29 Mei 2024. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Naomi Liandra pamit, stay safe and happy. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.